Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kuliah Matematika Teknik 1. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi pertama, yaitu sistem persamaan linear. Baik, saya akan menggunakan whiteboard untuk menjelaskannya. Jadi kita mulai. Materi pertama adalah sistem persamaan linear. Oke. Sistem persamaan linear tentunya Anda sudah pernah mendengar, mungkin di sekolah menengah ya. Kita mulai dari contoh yang sederhana. Misalkan Anda mempunyai, ya misalkan ada soal seperti berikut ya. Misalkan Andi membeli buku. Membeli 2 buku ya, 2 buku dan 3 pensil seharga Rp10.000. Ya, kemudian Budi misalnya ya membeli 2 buku dan 2 pensil seharga Rp8.000 misalnya. Pertanyaannya, tentukan harga 1 buku dan 1 pensil. Oke, nah dari soal ini kita bisa modelkan ya. Kita misalkan misalkan 1 buku ya, misalkan di sini X ya, menyatakan banyaknya buku. Ya, kemudian Y menyatakan banyaknya pensil. Oke. Jadi soal ini ya akan berubah menjadi 2 buku menjadi 2X plus 3Y sama dengan 10.000 ya. Jadi soal ini berubah menjadi 2X plus 3Y sama dengan 10.000 dan 2X plus 2Y menjadi 8.000. Nah, dua persamaan ini dinamakan sistem persamaan linear. Ya, ini dinamakan sistem persamaan linear 2 variabel. Variabelnya ada 2, yaitu X dan Y. Oke. Nah, selanjutnya bagaimana menyelesaikan persamaan ini? Kita bisa gunakan eliminasi. Ya. Perhatikan di sini kita punya 2X plus 3Y sama dengan 10.000. 2X plus 2Y sama dengan 8.000. Kita eliminasi X, kurangi ya, ini habis, sehingga dia akan menjadi 3 kurangi 2 yaitu Y ya, meninggal di sini 2.000. Jadi Y-nya 2.000. Untuk mencari X tinggal substitusi ke salah satu persamaan, misalnya kita pilih yang persamaan kedua, 2X plus 2 kali 2.000 sama dengan 8.000. Sekarang ini akan berubah menjadi 2X plus 4.000 sama dengan 8.000. Jadi 2X sama dengan,
Ya, kita pindahkan 4.000 ke kanan, dia tinggal 8.000 kurangi 4.000, yaitu 4.000. Jadi X sama dengan 4.000 bagi 2, yaitu 2.000. Oke, jadi kita dapat ya, satu buku harganya, ya jadi kesimpulannya, satu buku harganya adalah 2.000 ya, ya di sini. Jadi satu buku harganya adalah 2.000 dan satu pensil harganya adalah ya 2.000 juga ya. Satu buku harganya 2.000 dan satu pensil harganya 2.000. Nah, ini merupakan sistem persamaan linear dua variabel. Oke, kita lanjutkan. Apabila kita gambar dalam koordinat kartesius dalam X dan Y, ya, sistem persamaan ini menyatakan solusi dari sistem persamaan linear ini menyatakan satu titik ya. Jadi Jadi masing-masing persamaan ini menyatakan suatu garis ya. Garis di bidang X dan Y. Oke, kita gambarkan, misalkan kita sederhanakan saja ya. Kita sederhanakan aja, dalam 1.000-nya kita hilangkan menjadi 10 dan 8. Jadi kita sederhanakan persamaan. Jadi perhatikan persamaan berikut. Itu kita punya 2x plus 3y sama dengan 10, dan 2x plus 2y sama dengan 8. Nah, ini adalah masing-masingnya adalah berupa persamaan ya. Jadi kita buat ini persamaan garis ya. Persamaan 1 dan persamaan 2. Oke, kita gambarkan persamaannya dalam koordinat kartesius. Sumbu X, sumbu Y. Oke, kita masukkan persamaan pertama ya. Cara membuatnya gampang. Kita tinggal substitusikan salah satunya 0. Kalau kita buat X-nya 0, ya, berarti kan 2 kali 0 plus 3Y sama dengan 10. Berarti Y-nya adalah 10/3. Jadi kita punya titik 0,10/3. Oke, 10/3 itu sekitar 3,3 ya. 3,333. Jadi ya kira-kira di sini saja 10/3. Kemudian kalau Y-nya 0, jadi 3 kali 0, 0, X-nya adalah 5. Jadi saya sekarang punya X-nya 5, Y-nya 0, X-nya 5 ya, atau kita buat saja gambar. Untuk mempermudah kita buat saja tabel ya di sini. Tabelnya di sini nilai X, Y, dan pasangan X, Y. Tadi ketika ketika X-nya 0 ya, masukkan ke sini, Y-nya adalah 10/3. Jadi kita punya 0,10/3. Oke, dengan cara yang sama untuk Y-nya 0, kalau Y-nya 0, X-nya adalah 10 bagi 2, yaitu 5 ya. Jadi 5,0. Oke, jadi 5,0 ya, kira-kira kita buat saja di sini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini garisnya ya. Ini garis yang pertama. Oke, kemudian dengan cara yang sama kita buat garisnya di sini. Saya gunakan warna yang lain. Ya, misalkan di sini X ya dan Y, pasangan X, Y. Sekarang kalau X-nya 0, berarti 2 kali 0, 2 kali Y sama dengan 8. 8 bagi 2, 4 ya. Jadi 0,4. Dengan cara yang sama, kalau Y-nya 0, X-nya juga 4. Jadi 4,0. Ya, kita cocokkan di sini kira-kira
4 di sini saja kira-kira, dan 4,0. Ini 0,4 dan 4,0 di sini. Di sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita gambarkan. Nah, sekarang terlihat ya, titik potongnya adalah di sini ya. Jadi ini menyatakan titik potong dari kedua garis yang sudah kita dapat tadi ya. Yaitu ketika ya mungkin nilai di sini tidak sesuai ya. Karena ini adalah perbedaan skala ya. Tapi tidak masalah. Tadi kita sudah dapat X-nya 2, 2000 ya tadi. Nah, jadi kita dapat di sini adalah 2,2. Nah, jadi sistem persamaan linear ini punya titik potong atau solusi. Ya, artinya 2,2. Ketika kita masukkan ke sini, dia akan memenuhi 2 kali 2, 4, 4 tambah 3 kali 2, 6. Jadi 4 tambah 6, 10. Begitu juga yang kedua, 2 kali 2, 4 tambah 2 kali 2, 4. 4 tambah 4, 8. Oke. Ya, itu adalah solusi dari sistem persamaan linear. Oke, kita lanjutkan ya. Oke, ada 3 jenis ya kalau kita runut berdasarkan solusinya. Jadi ada 3 kemungkinan. Yang pertama, ya, jadi solusi dari sistem persamaan linear mempunyai 3 kemungkinan. Jadi solusi dari SPL ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah solusinya tunggal. Solusi tunggal ini artinya nilainya nilai X dan Y yang memenuhi hanya satu titik ya, seperti contoh yang tadi ya. Di contoh tadi kita lihat tidak ada nilai X dan Y yang lain, hanya di titik ini ya. Jadi dua garisnya hanya berpotongan di satu titik ini ya. Jadi ini namanya solusi tunggal ya, solusi tunggal. Nah, yang kedua, solusi banyak. Solusi banyak ini artinya titik X dan Y-nya tidak hanya satu yang memenuhi ya. Tidak hanya satu. Jadi ada banyak. Ya, contohnya nah, tentukan solusi dari persamaan berikut. 2X plus 3Y sama dengan 6. Kemudian 4X plus 6Y sama dengan 12. Apakah sistem persamaan ini punya solusi tunggal? Kita lihat di sini. Kita lakukan eliminasi ya. Misalnya kita lakukan eliminasi X-nya. Persamaan pertama kita kali 2, persamaan kedua dikali 1. Ini menjadi ini akan menjadi 4X plus 6Y sama dengan 12. Ini adalah 4X plus 6Y sama dengan 12. Ketika kita eliminasi, ini menjadi hilang. Ya. Terlihat di sini persamaannya hilang. Jadi kita tidak bisa mendapatkan nilai X dan Y-nya. Oke, ternyata kalau kita perhatikan lagi, persamaan kedua ini adalah 2 kali dari persamaan kedua pertama ya. Jadi Anda perhatikan di sini kan 4X plus 6Y itu adalah persamaan pertama dikali 2, yaitu 2 kali 2 4, 2 kali 3 6, 2 kali 6 12. Jadi sebenarnya ini adalah satu garis saja ya. Oke, jadi solusinya bagaimana? Ya, karena dia hanya satu garis sebenarnya kan ini 2X plus 3Y sama dengan 6 ya. Ini kita bisa pindahkan salah satunya dengan cara sebagai berikut. 2X sama dengan 6 minus 3Y. Atau X-nya bergantung pada nilai Y. Oke, per 2 di sini. Nah, kalau kita pilih, ya, kalau kita pilih, misalnya, artinya apa? Nilai X di sini bergantung pada nilai Y yang kita pilih. Ya.
Misalnya kita pilih sembarang nilainya. Pilih Y-nya misalnya T ya. Dengan T-nya bilangan real. Jadi Anda bisa pilih berapapun nilai T-nya. Bisa 0, 1, 2, bisa koma, bisa 10, bisa 1000, dan seterusnya. Bebas, terserah. Bilangan real. Jadi nilai X di sini adalah 6 minus 3T per 2. Nah, nilai T yang di sini dinamakan parameter ya. Jadi nilai T disebut parameter. Oke, jadi ini adalah contoh dari persamaan dengan solusi banyak. Nah, jadi solusinya itu adalah sepanjang garis ya. Jadi semua nilai yang memenuhi pasangan ini memenuhi. Jadi misalnya kita pilih di sini T-nya misalnya kita pilih 0. Kalau T-nya 0 ya, berarti kan Y-nya 0. Ya, Y-nya 0. Berarti X-nya berapa? X-nya 6 kurangi 0 bar 2, berarti 3. Berarti saya punya titik 3,0. Nah, 3,0 adalah solusi. Anda bisa substitusi ke sini. 2 kali 3, 6, tambah 3 kali 0. Jadi 6 sama dengan 6. Ya. Begitu juga yang di bawahnya, 4 kali 3, 12, tambah 6 kali 0. Ya, 12 sama dengan 12. Ya, jadi bebas Anda pilih T-nya berapapun, nanti X-nya akan mengikuti. Ya, jadi ini namanya solusinya tidak tunggal. Ya, kalau Anda pilih T-nya 1, contohnya. Kalau Anda pilih T-nya 1, berarti Y-nya juga 1, ya. X-nya adalah 6 kurangi 3 kali 1, kan 3, ya. 3 per 2 berarti. Jadi saya punya solusi 3 per 2,1. Nah, dan begitupun ketika Anda pilih berapapun nilai T, nanti akan X mengikuti. Ya. Jadi tidak tunggal seperti tadi, tidak hanya satu titik, tapi ada banyak titik. Ya. Itu adalah solusi jenis yang kedua, solusi dari SPL. Oke, yang ketiga, ya, solusi dari SPL yang ketiga itu adalah tidak punya solusi. Jadi ada kemungkinan SPL-nya tidak punya atau tidak ada solusi. Artinya apa? Garisnya tidak berpotongan di satu titik, bahkan tidak berhimpit ya. Kita lihat contohnya ya. Perhatikan sistem persamaan linear berikut. Jadi saya punya misalkan X plus Y sama dengan 4 dan X plus Y sama dengan 3. Nah, sistem persamaan linear ini tidak punya solusi. Ya. Tidak seperti tadi, walaupun ketika kita eliminasi mereka sama-sama hilang, tapi secara grafik mereka beda. Ya. Jadi kalau yang ini, grafiknya tidak pernah berpotongan. Ya, kalau kita gambar grafiknya, jadi ketika ini adalah semua nilai X dan Y yang kita pilih, menghasilkan nilai 4. Bisa 2,2, kemudian 0,4, ya 2,2, kemudian 0,4, dan 4,0. Ya. Seperti ini. Ya. Ini adalah yang pertama, garisnya. Yang kedua, semua yang nilainya 3. Ya, 3,0, 0,3, dan seterusnya. Di garisnya seperti ini. Ya, ketika kita perpanjang ke kanan dan ke kiri, sampai kapanpun kedua garis ini tidak akan pernah bertemu ya, atau berpotongan, sehingga sistem ini tidak punya ya, SPL tidak punya solusi. Ya, nama lainnya tidak ada ya. Jadi kalau secara lebih detail lagi, tidak ada X dan Y, ya, tidak ada X dan Y yang memenuhi. Ya, tidak ada X dan Y sedemikian sehingga ya memenuhi persamaan. Misalnya saya tulis sini persamaan 3 ya.
samaan 3. Oke, itu adalah 3 jenis SPL ya, 3 jenis SPL. Jadi kalau kita mempunyai SPL, kemungkinannya punya solusi tunggal, punya solusi banyak, dan tidak punya solusi. Oke, untuk video pertama saya cukupkan dulu untuk sampai di sini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.